So bisa masuk, Kak? 3. Kak pakai apa? Pakai laptop atau pakai HP? Itu loh, Kak bikin passwordnya. Password masukin yang Mem kirim itu 00377. Oke, kita lanjut. Ini ada 12 bulan. 12 bulan ini sama dengan yang ada di kalendermu ya. Jadi kalendermu itu ada 12 bulan sama. Di sini juga ada 12 bulan. Kita akan belajar sekarang bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Mulai dari Januari sampai Desember. Ya. Itu sudah ada. Oke. Nih, kecil banget ya. Saya belum. Hubungan satuan waktu dalam 1 tahun itu. Kita dulu. Oke, ini hubungannya. Kalau tadi kan dalam 1 bulan, sekarang dalam 1 tahun. Hubungannya bagaimana? 1 tahun 12 bulan, itu yang di kalendermu kan? Nah, 1 bulan tadi 30 hari. 1 bulan 4 minggu. 1 minggu 7 hari. Itu harus benar-benar disimpan di sini. Kalau kapanpun ditanya, 1 tahun berapa bulan? Oh, 12. Nah, kalau 2 tahun, tambahin aja. 12 tambah 12. 24 bulan. Sekarang kita mau mengubahnya. Mau mengubah. Contoh. Para warga mengungsi selama 8 minggu. Berapa bulan dan berapa hari kah warga mengungsi? 8 minggu. Loh, gimana caranya, Mem? Kita buat seperti ini. Lama warga mengungsi dalam 1 bulan. Sudah berapa bulan sebenarnya mereka mengungsi? Karena ditanyakan berapa bulan dan berapa hari itu. 8 minggu. Kalau 1 bulan kan 4 minggu. Maka kalau 8 minggu kita bagi dengan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti mereka mengungsi sudah 2 bulan. Nah, berapa hari? Oh, warga mengungsi dalam satuan hari. 1 minggu itu kan 7 hari. Nah, kalau 8 minggu berarti 8 dikali 7. 1 minggu 7 hari, maka 8 kali 7, 56 hari. Berarti warga sudah mengungsi selama 2 bulan, atau 2 bulan itu sama dengan 56 hari. Oke, itu hubungannya antara tahun dengan bulan dengan hari ya. Lanjut. Oke, itu tadi antara hubungan satuan waktu. Sekarang kita masuk ke sampah. Kenapa kita harus mengelola sampah di sekitar kita? Kenapa, Presi? Kenapa kita harus tahu sampah di sekitar kita? Emang kenapa kalau ada sampah di sekitar kita, Presi? Presi? Nah. Kenapa kalau ada sampah di sekitar kita? Nanti banyak kuman-kuman yang banyak nyamuk dan tikus-tikus. Banyak kuman. Nah, udah, gitu aja. Olin, kapan kamu harus membersihkan sampah, Olin?
Saat ada sampah. Saat ada sampah. Kalau debu sampah nggak? Kita kira kotoran nggak debu itu? Iya. Kotoran. David, kenapa kita harus membersihkan kotoran di sekitar kita, David? Kenapa sih, David, kita harus bersihkan kotoran di sekitar kita? Supaya apa, Fit? Supaya? David, kenapa kita harus bersihkan sekitar kita? Supaya apa, Fit? Supaya? Tidak kedengaran, Em. Oh, David nggak kedengaran, padahal kebuka. Coba ulang, Fit. Supaya apa, Fit? Supaya? Kenapa kita harus bersihkan sampah di sekitar kita, Fit? Supaya? Supaya sekitar kita atau lingkungan kita sehat. Oke. Nah, sebelum kita membersihkan lingkungan kita, sebelum kita menjaga kebersihan lingkungan kita, kita harus tahu dulu ada sampah-sampah di sekitar kita itu. Ternyata ada 2 jenis loh sampah di sekitar kita itu. Ada sampah apa aja? Namanya sampah organik dan sampah anorganik. Sudah pernah juga ini kita pelajari kan? Sampah organik itu adalah sampah-sampah dari sisa makanan, dari sisa kotoran hewan, dari sisa tumbuhan. Intinya sampah dari makhluk hidup. Sisa makananmu atau nasi sisa atau sayur sisa atau kulitnya sayur. Kayak kemarin kulit-kulit yang nggak dipakai itu kan sisa kok dari tumbuhan ya. Sisa makanan. Bisa juga sisa hewan, kotoran hewan. Nah, kotoran hewan ini bisa untuk pupuk loh. Ya kan? Pupuk kandang namanya. Sifatnya apa? Sifatnya mudah terurai secara alami. Tapi dia nggak tahan lama dan cepat dia membusuk. Ya, itulah kalau sampah organik, sampah yang dari tumbuh-tumbuhan, sisa makanan, dan juga kotoran hewan. Hasil olahannya bisa jadi pupuk kompos. Nah, sampah berikutnya adalah sampah anorganik. Sampah dari plastik, kaca, bahan logam, kaleng yang tidak bisa terurai. Yang kalau Mem bilang kayak lalu di sekolah, sampah itu mau kamu timbun sampai 10 tahun, tetap aja dia jadi kaleng. Tetap aja dia jadi plastik. Dia tidak bisa terurai. Ya. Sifatnya tidak mudah terurai secara alami. Dia tahan lama. Mau sampai kamu sudah tua, tetap aja kalau kamu tanam plastik, dia tetap jadi plastik. Dan sulit membusuk. Biasanya dia dibuat jadi apa? Dia dibuat jadi kerajinan tangan. Seperti dompet, tas, pot, dan juga hiasan dinding. Itu ya, jadi ada 2 sampah. Ya, 2 jenis sampah yang mudah busuk, mudah terurai, itu dari sisa makanan, dari tumbuhan, dari sisa hewan, dan yang tidak mudah terurai atau anorganik. Itulah sampah-sampah yang ada di sekitarmu, dan itu semua harus kita bersihkan. Berikutnya. Ini ada gambar anak-anak. Chelsea, lagi ngapain mereka ini, Chelsea? Membersihkan. Ngapain? Lagi membersihkan. Membersihkan Halaman. lingkungan. Bersihkan lingkungan. Mereka lagi kerja bakti ini. Siapa sih Eko dan teman-temannya? Mereka kerja bakti dengan semangat. Mereka beda suku loh. Lihat nih kan. Nih, sukunya juga beda ini. Nggak sama suku mereka. Jenis kelaminnya juga beda. Usianya juga beda. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada anak-anak. Tapi mereka semua bersatu dalam keragaman saat bekerja bakti. Nggak ada, oh karena anak-anak nggak usah deh main-main aja. Nggak, mereka semua bersatu ya. Oke. Nah, sikap yang menunjukkan persatuan. Nih, nanti setelah selesai pembelajaran ini, boleh kamu lihat kembali tayangan ini dan catat ya. Dicatatnya nanti setelah selesai. Kalau sekarang pasti lama banget nanti nyatetnya. Kok Anugrah nggak masuk lagi ternyata? Tadi dia baru masuk. Oke, sikap yang menunjukkan persatuan. Nah, tadi pada saat mereka kerja bakti itu ada sikap apa saja yang mereka tunjukkan sebenarnya? Yang pertama, kok
Yang pertama, saling menghargai. Walaupun berbeda agama, berbeda usia, mereka saling menghargai. Itulah yang mereka tunjukkan dengan persatuan tadi. Yang kedua, menerima perbedaan. Yang ketiga, mereka rela berkorban. Sikap rela berkorban ya. Enggak cuma dia sendiri, enggak cuma kamu sendiri, tapi ini semua untuk kita. Jadi kita harus rela berkorban demi kepentingan kita. Kemudian sikap bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab. Kenapa Cantika? Cantika ada apa? Hah? Kenapa, Mem? Cantika raise hand. Kenapa raise hand 2 kali? Raise hand atau good? Raise hand. Oke, next. Kemudian tidak membedakan teman. Sama Alejandro, enggak mau kerja sama Alejandro. Enggak gitu. Sama Gita, enggak mau. Jangan membedakan teman. Dengan sikap bersatu, maka itu kita tidak membeda-bedakan teman, menjalin persatuan. Kemudian apalagi, sikap apa lagi yang kita tunjukkan dalam persatuan? Mendahulukan kepentingan bersama. Ini untuk kepentingan kita bersama, kita mau belajar bersama. Jadi kalau ada yang egois, coret-coret sendiri, coret-coret itu layar, berarti berarti sikapnya tidak menunjukkan persatuan. Saya mau pengen coret-coret, dia coret-coret, sementara Mem lagi terangkan, dia coret-coret. Itu adalah sikap tidak menunjukkan persatuan. Karena kita sekarang sedang bersatu belajar. Kamu nyoret-nyoret. Nggak boleh ya. Jadi mendahulukan kepentingan bersama. Ini kepentingan bersama. Mau nyoret, silakan ambil pensilmu, nanti coret di kertas ya. Jangan coret di layar. Oke, next. Membiasakan hidup bersatu. Ya, mulai dari tema 1, hidup rukun, hidup bersatu. Itu yang selalu disuruh ya. Bersatu. Mau beda suku, mau beda agama, kita harus selalu bersatu. Ini adalah gambar yang menunjukkan hidup bersatu. Mereka bersatu kerja bakti. Ini mereka bersatu untuk, apa ini mereka ini? Membagikan sumbangan kali ya, menolong korban ini. Kalau ada tenda, nah nolong korban, ada korban banjir kah? Mereka bersatu untuk menolong warga di sekitar mereka. Hidup bersatu dalam keragaman memiliki manfaat. Apa manfaat kalau kita hidup bersatu? Apa manfaatnya kalau kita bersatu? 5 orang piket, bersatu 5 orang piket. Apa manfaatnya? Oh, pekerjaan kita lebih mudah, pekerjaan kita lebih cepat selesai. Ya, akan beda ceritanya. Saya malas piket 5 orang, saya piket sendiri aja. Nanti lama kerjanya. Saya sendiri aja kerjakan ini semua. Jadi sulit karena kamu sendiri yang mengerjakannya. Tapi dengan kita bersatu, maka pekerjaan kita lebih cepat selesai, akan terasa mudah dan akan terasa ringan. Jadi bukan cuma di sekolah kamu harus bersatu, di rumah juga. Udah capek mamanya kerja di dapur, wah dia enak-enak duduk nonton. Oh tidak bersatu, apa yang bisa saya lakukan ya? Oh mungkin sapu rumah, mungkin jaga adik, bantu adik bereskan mainan. Nah dengan bersatu, maka pekerjaan yang ada di rumah itu cepat selesai ataupun lebih mudah dan lebih cepat yang berat-berat itu dikerjakan. Oke. Akibat tidak bersatu. Nah, kalau tidak bersatu apa yang terjadi, Mem, kalau nggak bersatu? Saya sendiri, dia sendiri. Apa akibatnya? Nih, terjadi pertengkaran antar teman atau tetangga. Namanya juga nggak bersatu, pasti bertengkar kan? Aku nggak mau sama dia Mem, nggak bisa diajak ini. Tuh, kalau nggak bersatu, terjadi pertengkaran antar teman. Kalau tetangga di rumah misalnya, mungkin ibu-ibunya nggak bersatu, dia bertengkar dengan tetangganya. Itu kalau tidak bersatu. Apalagi akibat tidak bersatu? Tidak punya banyak teman, nggak banyak yang mau teman kalau kamu tidak mau bersatu atau suka membuat masalah, nggak mau berteman orang denganmu. Jadi tidak punya banyak teman, cuma kamu sendirilah temannya. Kemudian, pekerjaan akan jadi sangat berat karena dikerjakan sendiri. Piket disuruh 5 orang. Dia enggak mau, akhirnya minggu depannya dia piket sendiri. Nah, jadi ringan atau berat? Jadi berat kan? Karena waktu disuruh piket berlima, dia enggak mau. Akhirnya pekerjaannya menjadi terasa sangat berat.
Apalagi pekerjaan jadi lama selesai karena dikerjakan sendiri. Sudah sendiri kerjanya lama selesainya berat lagi. Makanya kita membiasakan hidup bersatu tadi. Ada sikap-sikap dalam hidup bersatu ini. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Kita akan masuk ke soal. Kalau yang pakai handphone bisa langsung di screenshot. Kalau yang pakai laptop bisa difoto. Nah, lihat nih soalnya. Jangan ada lagi yang nanya ya, Mem tulis soal kah? Mem mau soalnya ditulis. Kalau kamu udah tulis soal, ini hanya tinggal di laptop, ini hanya tinggal di handphone. Di kertasmu nggak tinggal, cuma ada jawaban. Waktu kamu belajar, ini. Nggak tahu itu soal dari mana. Tapi dengan adanya soal, waktu kamu belajar, oh soalnya ini jawabannya. Tuliskan nanti soalnya dan jawabannya. Ini dikumpulnya besok. Terserah, mau nulis malam ini, mau nulis besok, terserah. Ini boleh di screenshot dulu, boleh difoto. Ya, ingat soalnya ditulis. Oke, lanjut. Jadi cuma 5, soalnya ada banyak 10. Karena ini adalah ringkasan dari pembelajaran kita. Nih. Tep. Boleh difoto dan di screenshot. Yang punya handphone screenshot, tinggal digeser begini jadi. Yang di laptop boleh difoto ya. Ada 10. Semuanya ini ada di bahan yang tadi sudah Mem terangkan. Nanti Mem akan kirim linknya. Lihat dari situ. Jadi dengan kamu mengerjakan latihan ini, kamu juga sudah membuat catatan singkatmu. Ataupun ringkasan dari materi kita hari ini. Sudah di screenshot semuanya? Hai, siapa lagi yang mau rindu seperti ini loh? Siapa yang mau pengen seperti ini? Siapa mau nyanyi lagi? Ini kita nyanyi apa ya? Kita nyanyi apa waktu itu ini? Oh, kita nyanyi Let It Shine ya waktu itu ya. Let It Shine. Kita nyanyi Let It Shine waktu itu ya. Oh, ini waktu kapan sih ini? Waktu kapan sih? Minggu atau hari Minggu atau bulan. Ini bulan berapa? Ini bulan berapa waktu itu? Bulan berapa ini? Mei. No. Bulan berapa? Desember. Bulan Desember. Kira-kira ini sudah berapa bulan yang lalu? Nah, kita ke pelajaran kita. Ini sudah berapa bulan yang lalu ya? Berapa? Sekarang sudah Mei. Berarti berapa bulan yang lalu? Sudah 5 bulan yang lalu ya. Aduh. Kangen deh seperti ini lagi. Makanya sekarang sudah bulan Mei. Makanya kita berdoa tiap hari supaya virus ini segera selesai, kita bisa ke sekolah lagi, nanti kita bisa menari lagi seperti ini. Kita bisa belajar lagi, kita bisa olahraga lagi. Yang cowok-cowok bola kita masih ada di sekolah loh. Kita bisa main bola kalau cowok-cowoknya sampai puas. Karena kalau di yang lain, Mem nggak bolehin main bola kan? Hanya hari Jumat main bola sepuasnya. Siapa yang rindu sudah mau ke sekolah lagi? Angkat tangan. Mem juga bosan ya di rumah ya. Kalau ke sekolah itu enak. Kemudian, siapa yang rindu mau kerja kelompok lagi? Walaupun kadang-kadang, Mem, dia enggak mau kerja kelompok, dia sulit betul. Tapi rindu kan? Saat kita sudah di rumah, enggak kerja kelompok lagi, rindu lagi seperti itu kan? Kerja sama-sama sama temannya. Oke. Ini adalah pertemuan kelas kita yang terakhir. Jadi, setelah ini kita nggak ada lagi kelas online seperti ini. Yang ada Mem hanya akan kasih tugas tambahan kepada teman-teman yang masih kurang setelah nanti Mem rekap.
Terus ingat, rata-rata kayaknya yang hadir ini udah kumpul tugas semua deh. Ada masih beberapa orang yang belum kumpul tugas sampai sekarang. Nantilah, Mem sudah japri juga supaya dikirim tugasnya, karena semuanya itu namanya portofolio. Portofolio nilai dari mulai pertama kamu di rumah itu, yang Mem minta kumpul-kumpul itu akan direkap semuanya nilainya untuk nilaimu. Mem akan lihat dari tulisannya, tepat waktukah mengumpulkannya, tulisannya benarkah rapi, itu semua untuk pembeda dengan teman-temannya. Jadi, Mem buka aja deh, tapi kalau dibuka nanti nggak dengar Mem lagi ngomong. Jadi karena ini pertemuan kita yang terakhir, waktunya belum diperingatkan, gini aja deh. Tunjuk tangan aja, siapa yang mau ngomong gitu deh, karena kalau ngomong semua nanti ribut. Siapa yang mau ngomong sama siapa? Udah makan. Siapa? Tunjuk tangan. Sekaligus gini,